Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan pesawat milik Frieza yang akhirnya mendarat di bumi. Nampaklah 1000 pasukan milik Frieza yang akhirnya keluar dari dalam pesawat dan terlihat jumlahnya memang benar-benar sangat mengerikan. Krillin yang melihat hal itu pun tidak begitu panik karena walaupun Goku tidak ada di bumi, mereka masih memiliki Majin Buu. Namun Gohan segera menjelaskan kalau saat ini Bu Endut masih tertidur dan dia sangat sulit untuk dibangunkan. Mau bagaimanapun cara untuk membangunkannya, tetap saja Bu Endutnya sedang tidur tidak akan bisa dibangunkan. Oleh karena itu mereka pun harus menghadapi 1000 pasukan Frieza dengan kekuatan yang ia miliki. Di sini kakek Muten Roshi juga sudah berjaga-jaga dengan menyiapkan Kateng Senzu. Tak lama Bulma dan juga Jaiko pun datang ke tempat tersebut, di mana Bulma menjelaskan kalau dia sangat sulit untuk menghubungi Goku dan juga Vegeta dan mereka benar-benar tak bisa untuk dihubungi. Oleh karena itu, di sini Bulma meminta kepada Jaiko untuk membantu para Z-Factor lainnya karena dia juga sebagai seorang pasukan elit galaksi. Di sisi lain, nampak 1000 pasukan Frieza yang sudah bersiap untuk menerima perintah menyerang para Z-Factor. Kemudian Frieza pun segera keluar dari dalam pesawat yang membuat semua Z-Factor menjadi terkejut dengan kedatangannya. Nah, di sini Frieza yang melihat Krillin, dia pun langsung mengingat kalau dulu dia pernah membunuhnya dan Frieza kali ini juga akan kembali membunuh Krillin. Sontak Krillin yang melihat Frieza, dia pun langsung keringat dingin mengingat kalau dulu dia pernah dibunuh olehnya. Nah, Gohan yang merasakan aura ki milik Frieza sangat terkejut karena aura ki milik Frieza saat ini jauh berbeda dengan kekuatannya dahulu dan dia benar-benar sudah lebih kuat. Di sini ternyata latihan dari Frieza selama 4 bulan telah berhasil membuat para Z-Factor menjadi ketakutan. Melihat hal tersebut, di sini Bulma meminta kepada Frieza untuk memberikannya sedikit waktu agar bisa menghubungi Goku dan juga Vegeta. Frieza akan memberikan waktu, namun sayangnya waktu itu hanya 10 detik. Setelah hitungan ke-10 selesai, di sini Sorbet langsung memerintahkan kepada 1000 pasukannya untuk menyerang para Z-Factor. Para Z-Factor pun segera bersiap untuk mengeluarkan kekuatan terbaik mereka agar bisa menghadapi para pasukan Frieza. Akhirnya pertarungan dahsyat di antara para Z-Factor melawan pasukan Frieza pun dimulai. Frieza yang akhirnya menatap ke arah Gohan, dia pun menyadari kalau Gohan adalah anak yang dulu pernah membuatnya kewalahan. Karena di sini Sorbet hanya bisa mengomel dan mengomentari pertarungan saja, dia pun langsung disentil oleh Frieza yang membuatnya langsung terpental. Di saat para Z-Factor lainnya sedang bertarung habis-habisan melawan para pasukan Frieza, terlihat di sini Krillin masih ketakutan ketika menyadari kalau lawannya adalah Frieza. Frieza yang menyadari tentang ketakutan dari Krillin ini langsung memerintahkan kepada para pasukannya untuk membunuh Krillin. Barang siapa yang bisa membunuh Krillin, maka mereka akan diberikan satu planet khusus. Hal itu pun membuat para anak buah dari Frieza langsung mengepung Krillin dan berniat untuk segera membunuhnya. Di sisi lain, Goku dan juga Vegeta yang masih belum menyadari tentang keadaan bumi yang dalam bahaya, mereka pun masih fokus dalam latihannya. Di sini Virus yang menyadari kalau mereka berdua mulai bertambah kuat, segera menantang mereka untuk bertarung. Goku pun meminta kepada Virus untuk santai saja karena pertarungan sebelumnya saja sudah membuat Goku menjadi kesakitan. Kemudian Virus pun meminta kepada Whis untuk mengirimkan mereka ke sebuah tempat latihan khusus agar mereka bisa jauh lebih kuat, dan pada akhirnya mereka pun langsung dibawa oleh Whis ke tempat tersebut. Setelah kepergian dari Goku dan juga Vegeta ke tempat itu, di sini dia cukup senang karena tidak ada lagi orang berisik yang akan mengganggunya. Di sisi lain, Krillin terlihat sangat ketakutan ketika sudah dikepung oleh para pasukan Frieza. Walaupun lawannya adalah Kroco, namun Krillin saat ini sudah tidak percaya diri lagi. Di saat salah satu pasukan Frieza menyerang Krillin, di sini Krillin mampu menghindari semua serangan itu dengan mudah.
pada akhirnya Krillin pun menyadari setelah diberitahu oleh kakek Muten Roshi kalau saat ini mereka semua telah benar-benar sangat kuat karena telah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari para pasukan Frieza. Setelah mendapatkan semangat dari kakek Muten Roshi, di sini Krillin pun segera menghajar para pasukan Frieza dengan kekuatannya yang overpower. Para Z-Factor lainnya yang tak mau kalah, mereka pun segera menunjukkan jurus andalan mereka masing-masing, di mana jurus andalan mereka benar-benar luar biasa karena berhasil menumbangkan banyak sekali pasukan Frieza yang membuat kemenangan untuk melawan para pasukan Frieza di depan mata. Melihat para pasukannya banyak yang tumbang, Frieza memintakan kepada Sorbet untuk mengerahkan pasukan terbaiknya. Sorbet pun langsung memerintahkan Shisami karena dia adalah pasukan terbaik di antara para pasukan Frieza lainnya. Tagoma yang tidak disebutkan oleh Sorbet sontak langsung menatap sinis kepada Shisami. Kemudian Shisami pun langsung meluncur untuk segera menyerang para Z-Factor, dan dari Z-Factor yang akan bertarung melawan Shisami adalah Gohan. Kemudian pertarungan mereka pun dimulai, dan di sini terlihat kalau Shisami berhasil mengunci pergerakan Gohan. Namun secara tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang langsung melubangi tubuh Shisami dan juga Gohan, dan ternyata yang telah menembakkan tembakan laser itu adalah Tagoma, di mana Tagoma sangat kesal karena sebelumnya dia tidak disebutkan sebagai pasukan terkuat, dan dia pun segera menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya yang membuat semua orang menjadi terkejut. Gohan yang menerima serangan dari Tagoma membuat detak jantungnya melemah. Tanpa ragu mereka pun segera memberikan Gohan kacang Senzu untuk segera menyelamatkan nyawanya, dan pada akhirnya Gohan pun berhasil terselamatkan. Frieza yang melihat kekuatan Tagoma segera memerintahkan kepada Tagoma untuk segera membunuh mereka semua. Piccolo yang bersemangat, dia pun langsung meningkatkan aura Ki-nya dan menyerang Tagoma. Namun dengan mudah di sini Tagoma mampu mengalahkan Piccolo. Di saat Tagoma akan segera menghabisi Piccolo, Gohan pun langsung pergi untuk menyelamatkannya dengan sebuah tembakan laser. Nah, di sini Tagoma terlihat sama sekali tak terluka walaupun menerima serangan dari Gohan. Tagoma segera menjelaskan kenapa dia bisa sekuat ini karena dia telah berlatih bersama Frieza dan menjadi partner bertarungnya yang membuat tubuhnya menjadi sekeras baja. Tak disangka tiba-tiba Gotenks langsung datang dan menyundul kemaluan milik Tagoma yang membuatnya benar-benar menjadi sangat kesakitan. Karena kedatangan dari Gotenks ini, sepertinya mereka masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan para pasukan Frieza. Namun secara tiba-tiba waktu fusion mereka telah berakhir yang membuat mereka langsung terpecah. Hal itu pun membuat mereka langsung melarikan diri dari tempat itu akibat ketakutan akan diserang oleh para pasukan Frieza yang lainnya. Kemudian muncul seekor katak yang menuliskan sebuah kalimat dan meminta kepada Tagoma untuk segera membacanya. Setelah Tagoma membaca tulisan itu, mereka pun langsung bertukar jiwa, dan ternyata yang selama ini mendiami tubuh katak itu adalah Kapten Ginyu. Dan pada akhirnya Kapten Ginyu telah kembali dengan menggunakan tubuh Tagoma, dan dia pun segera pergi ke hadapan Frieza untuk memperkenalkan dirinya lagi kalau dia adalah Kapten Ginyu. Setelah menyadari kalau itu adalah Kapten Ginyu, Frieza meminta kepada Kapten Ginyu untuk segera menghabisi para Z-Factor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di sini Kapten Ginyu yang menggunakan tubuh Tagoma berhasil membuat semua Z-Factor langsung tumbang.
Di sini para G-Factor benar-benar sangat terkejut ketika menyadari kekuatan dari Kapten Ginyu yang menggunakan tubuh Tagoma begitu mengerikan. Tiba-tiba Gohan kembali bangkit untuk melakukan pertarungan melawan Tagoma, dan kali ini dia benar-benar akan mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Bulma yang melihat keadaan semakin buruk, dia pun segera mengeluarkan sebuah kue agar Whis bisa menerima pesannya dan membawa Goku dan juga Vegeta menuju ke bumi. Di sisi lain nampak kalau Beerus saat ini sedang memakan pizza yang telah dibawakan oleh Whis sebelumnya. Dan kita juga akan diberitahu tujuan dari Beerus sebenarnya membawa Goku dan juga Vegeta ke tempat latihan khusus karena dia sangat ingin mereka berdua menjadi orang yang lebih kuat agar bisa menjadi teman bertarungnya. Di sisi lain, Goku dan juga Vegeta yang masih berada di ruangan pelatihan khusus, mereka terlihat tak bisa bergerak akibat ruangan itu yang sangat sulit untuk membuat mereka beradaptasi. Namun ketika Goku dan juga Vegeta mengingat kata-kata Whis, mereka pun segera menghilangkan aura ki mereka yang pada akhirnya bisa membuat mereka bergerak dengan bebas. Karena di sini oksigen sangatlah sedikit, mereka harus segera mencari makanan agar mereka tidak mati kelaparan di tempat ini. Di sisi lain, Gohan saat ini sedang bertarung melawan Kapten Ginyu. Akibat dia yang saat ini sudah jarang berlatih membuatnya sangat sulit untuk mengalahkan Kapten Ginyu. Malah sebaliknya, di sini Kapten Ginyu mampu mengalahkan Gohan dengan begitu mudah. Kemudian Gohan yang sudah tersesat, dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan untuk menghadapi Kapten Ginyu. Kapten Ginyu yang masih meremehkan Gohan, dia pun langsung menyerangnya. Namun dengan kekuatan Super Saiyan-nya kali ini, Gohan mampu mengalahkan Kapten Ginyu dengan begitu mudah. Super Saiyajin Frieza yang melihat bentuk Super Saiyan milik Gohan sontak langsung teringat kalau dulu dia pernah dikalahkan dan juga diremehkan oleh Goku dengan bentuk itu. Pada akhirnya Frieza pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser kepada Gohan untuk segera mengalahkannya. Karena Kapten Ginyu bukan lagi tandingan Super Saiyan, maka Frieza lah yang akan segera turun tangan. Frieza pun segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada Gohan yang akhirnya membuatnya langsung tumbang dan kembali ke bentuk biasa. Melihat Gohan yang sepertinya sudah tak akan mampu lagi untuk bertarung melawannya, Frieza pun akan segera menghabisi Gohan dengan menembakkan sebuah tembakan laser. Namun di saat Gohan akan benar-benar mati dibunuh oleh Frieza, tiba-tiba Piccolo langsung datang dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar Gohan tidak mati oleh serangan tersebut. Melihat Piccolo yang tergeletak di hadapannya membuat Gohan benar-benar sangat menyesal karena dia tidak pernah berlatih lagi yang membuatnya tidak sekuat seperti dulu. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.
Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, Goku dan juga Vegeta masih berlatih di dalam ruangan khusus dan mereka sedang melakukan sparring. Sementara itu, Virus yang sudah kehabisan pizza, dia pun meminta kepada Whis untuk membawakannya pizza lagi. Kemudian Whis pun segera mengeluarkan Goku dan juga Vegeta dari dalam tempat ruangan khusus beserta pizza-pizza yang berada di dalam tongkatnya. Namun sayangnya semua pizza itu telah habis dimakan oleh Goku dan juga Vegeta. Hal itu pun membuat Virus menjadi marah dan kemudian mengejar mereka berdua. Sementara itu, Whis baru menyadari kalau dia telah mendapatkan pesan dari Bulma. Bulma yang akhirnya mendapatkan balasan dari Whis segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan Piccolo juga telah menjadi korban atas keganasan Frieza. Mendengar hal tersebut membuat Goku menjadi terkejut dan dia berniat untuk segera kembali ke bumi dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Namun sayangnya Goku tidak bisa untuk melakukan hal tersebut karena jarak dari tempat ini dan juga bumi begitu jauh. Terlihat kalau semua Z-Factor saat ini sudah benar-benar sangat pasrah kalau mereka akan dihabisi oleh Frieza. Namun tiba-tiba Gohan kembali bangkit dan terlihat dia berniat untuk melindungi semuanya sampai ayahnya datang ke bumi. Kemudian Gohan pun segera menghadang dengan sengot tenaga untuk mengeluarkan kekuatan yang masih tersisa. Terlihat kalau Gohan benar-benar melakukan hal yang sangat nekat itu untuk melindungi semua temannya. Ternyata Gohan melakukan hal tersebut untuk membuat Goku bisa merasakan aura Ki-nya, dan pada akhirnya Goku dan juga Vegeta berhasil kembali ke bumi dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Di saat Gohan akan segera dihabisi oleh Frieza dengan menggunakan sebuah tembakan laser, Goku tepat waktu langsung muncul dan segera menangkis tembakan laser itu. Semua orang yang melihat Goku datang membuat mereka menjadi sangat senang karena harapan untuk mengalahkan Frieza kembali muncul. Frieza juga sangat senang karena pada akhirnya dia bisa membalaskan dendamnya kepada Goku. Goku pun segera memindahkan tubuh Piccolo ke Istana Langit untuk membuat tubuh Piccolo tidak hancur sia-sia. Goku segera memerintahkan kepada Goten dan juga Trunks untuk menjaga tubuh Piccolo. Nah, di sini terlihat kalau Frieza benar-benar sangat kesal ketika melihat Vegeta saat ini sudah berpihak kepada Goku. Kemudian Kapten Ginyu langsung muncul di hadapan Goku dan juga Vegeta. Dia segera mengungkapkan kekesalannya ketika berubah menjadi kodok. Namun secara tiba-tiba Vegeta langsung muncul di hadapan Kapten Ginyu dan segera menghabisinya dengan menggunakan sebuah tembakan laser. Melihat Vegeta yang sudah bertambah kuat, Frieza pun langsung meminta kepada Frieza untuk kembali menjadi bawahannya. Namun Vegeta langsung menolak keras tawaran dari Frieza itu. Hal itu membuat Frieza menjadi cukup kesal dan dia pun segera keluar dari dalam gerobaknya dan dia segera menunjukkan aura kekuatan yang begitu menyeramkan. Kemudian Frieza segera mengeluarkan kekuatan yang telah ia miliki selama latihan selama 4 bulan, di mana kekuatan itu benar-benar sangat dahsyat bahkan sampai menghabisi seluruh pasukan milik Frieza terkecuali Sorbet. Terlihat kalau Frieza langsung masuk ke dalam bentuk terakhirnya karena yang akan dia hadapi adalah duo Saiyan terkuat di bumi. Nah, di sini Goku dan juga Vegeta yang merasakan kekuatan Frieza begitu sangat terkejut karena kekuatannya sudah jauh berbeda daripada yang pernah mereka lawan sebelumnya. Karena sebelumnya Vegeta telah membunuh Kapten Ginyu, maka kali ini Goku giliran akan bertarung melawan Frieza sekaligus untuk membuat Frieza bisa membalaskan dendamnya. Kemudian Goku pun segera menghampiri Frieza untuk segera memulai baku hantam.
Tanpa berubah menjadi Super Saiyan, di sini Goku berniat untuk mengetes kekuatan Frieza terlebih dahulu. Kemudian mereka pun segera memulai pertarungan yang sengit. Super Saiyan. Oh, jishinがでは私 Di tengah pertarungan tiba-tiba Frieza menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Krillin. Melihat hal itu, Goku pun segera menangkis tembakan laser tersebut. Namun ternyata itu adalah sebuah pengalih perhatian, di mana di saat Goku lengah, Frieza segera menghajar Goku secara bertubi-tubi. Tak mau kalah, Goku pun segera membalas serangan dari Frieza yang membuat baku hantam mereka benar-benar luar biasa. Di tengah pertarungan, Goku memperingatkan kepada Frieza kalau lawannya adalah dirinya, bukan teman-temannya. Namun di sini Frieza mengatakan kalau dia memiliki berbagai cara untuk mengalahkan Goku, walaupun harus membunuh teman-temannya. Hal itu membuat Goku menjadi kesal dan mereka pun kembali melakukan jual beli pukulan yang sengit. Vegeta yang melihat pertarungan Goku dan juga Frieza begitu-begitu saja, dia pun langsung menendang Goku. Goku yang masih keheranan dan mencoba bertanya kepada Vegeta, dia malah terus dihajar oleh Vegeta secara terus-menerus sampai mereka akhirnya melakukan pertarungan yang cukup sengit. Kemudian Frieza pun segera menghentikan pertarungan mereka dengan menggunakan sebuah tembakan laser. Kemudian Frieza bertanya apakah Vegeta akan kembali menjadi anak buahnya. Namun Vegeta hanya tersenyum sarkas dan juga memberikan tepuk tangan yang tanpa henti. Hal itu membuat Frieza menjadi sangat marah karena ternyata Vegeta telah membohonginya. Vegeta segera menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dia benar-benar sangat marah kepada Goku dan juga Frieza karena telah bermain-main pada pertarungan mereka. Jika mereka tak mau bertarung serius, maka Vegeta akan menghabisi mereka berdua. Setelah mendengar ocehan dari Vegeta, pada akhirnya Goku dan juga Frieza akan segera bertarung serius. Frieza pun meminta kepada Goku untuk segera menunjukkan kekuatannya yang asli. Goku pun segera menuruti permintaan dari Frieza. Dia pun segera menutup mata untuk berkonsentrasi agar bisa mengeluarkan kekuatan dewanya. Nah, di sini Frieza berniat untuk menembakkan tembakan laser kepada Goku di saat Goku lengah. Namun Goku minta kepada Frieza untuk jangan melakukan hal itu karena itu adalah hal yang curang. Frieza pun tak jadi untuk menembakkan tembakan laser dan dia pun akan menunggu Goku untuk menunjukkan kekuatan aslinya.
Seketika Goku pun langsung diselimuti oleh aura ki berwarna biru, dan pada akhirnya Goku pun menunjukkan wujud baru, di mana wujud baru ini memiliki rambut berwarna biru dan juga aura ki yang sangatlah damai, namun memiliki aura listrik seperti Super Saiyan 2 yang disebut sebagai Super Saiyan Blue. Saat ini para Z-Factor juga tak bisa untuk merasakan aura ki dari Goku karena dia sudah menggunakan aura ki milik dewa, di mana kekuatan Super Saiyan Blue ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Super Saiyan God yang pernah digunakan untuk melawan virus, dan kemungkinan dengan kekuatan ini Goku akan cukup bisa untuk mengalahkan Frieza. Di sisi lain, nampak Raja Kaio juga cukup terkejut dengan kekuatan Super Saiyan Blue, di mana kekuatannya ini benar-benar luar biasa karena tanpa menggunakan bantuan dari para Saiyan yang lain, Goku bisa berubah menjadi wujud dewa. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.